Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 9, yaitu bab 2 Sistem Koordinasi, Reproduksi, dan Homeostasis Manusia. Lebih tepatnya, part 1 tentang sistem saraf dan indera manusia. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Sistem saraf manusia. Sistem saraf bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengkoordinasi semua bagian pada tubuh kita. Sistem saraf berfungsi untuk menerima, mengolah, dan merespon rangsang baik dari dalam maupun luar tubuh kita. Sistem saraf tersusun atas jutaan sel saraf atau neuron. Struktur neuron tersusun atas dendrit, badan sel, akson, selubung myelin, nodus Ranvier, sel Schwann, dan sinapsis. Gambar sel saraf manusia. Kalian dapat memperhatikan gambar sel saraf manusia. Ini bagian-bagiannya bisa dibaca sendiri. Langsung kita ke fungsi-fungsinya saja. Yang pertama, dendrit berfungsi untuk menerima impuls atau sinyal dari sel lain dan dikirimkan ke badan sel. Akson atau neurit berfungsi meneruskan impuls dari badan sel ke sel lainnya. Sel Schwann berfungsi membentuk selubung myelin. Selubung myelin berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls dan melindungi akson. Nodus Ranvier merupakan bagian akson yang tidak dilindungi selubung myelin. Fungsinya sebagai tempat masuknya ion. Sinapsis merupakan ujung akson yang berfungsi untuk menghubungkan antara sel saraf dengan sel lainnya. Berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu neuron sensoris, neuron motoris, dan neuron konektor. Fungsi macam-macam neuron. Yang pertama, neuron sensoris berfungsi menghantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf. Yang kedua, neuron motoris berfungsi menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motor atau afektor seperti otot atau kelenjar. Yang ketiga, neuron konektor menghubungkan satu neuron dengan neuron lainnya. Sistem saraf pusat terdiri atas 2, yaitu otak dan medula spinalis. Otak bertanggung jawab melakukan gerak sadar tubuh, sedangkan medula spinalis bertanggung jawab melakukan gerak refleks. Antara otak dan medula spinalis dilindungi oleh lapisan pelindung yang disebut sebagai selaput Meninges. Nah, ini terdiri atas 3, yaitu durameter, arachnoid, dan piameter. Struktur otak manusia. Struktur otak pada manusia merupakan bagian organ yang sangat kompleks. Otak manusia terdiri atas beberapa bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, kelenjar pineal, pituitari, dan medula oblongata. Nah, fungsi dari bagian-bagian otak sebagai berikut. Otak besar berfungsi sebagai pusat gerakan sadar dan mengolah berbagai impuls dari berbagai macam indera. Otak kecil berfungsi sebagai pusat keseimbangan gerakan, kontrol gerakan mata, serta koordinasi gerakan sadar yang terkait keterampilan seperti mengetik dan memainkan piano. Kelenjar pituitari berfungsi sebagai kelenjar yang menghasilkan berbagai macam hormon. Kelenjar pineal berperan dalam pengaturan jam biologis seperti waktu bangun tidur dan kebiasaan lainnya. Medula oblongata berfungsi dalam pengaturan otomatis organ tubuh seperti sistem pernafasan, tekanan darah, dan suhu tubuh. Alat indera manusia.
Manusia memiliki 5 alat indera, yaitu indera penglihat, indera pembau, indera pengecap, indera pendengar, dan indera peraba. Yang pertama, indera penglihat. Indera penglihatan manusia merupakan mata. Struktur mata memungkinkan untuk membatasi atau memaksimalkan jumlah cahaya yang masuk, memfokuskan cahaya, dan membentuk gambar, kemudian mengirimkan gambar ke otak. Struktur bola mata tersusun atas 3 lapisan, yaitu sklera, koroid, dan retina. Fungsi bagian-bagian mata. Yang pertama, sklera merupakan lapisan terluar dari bola mata dan merupakan tempat pelekatan otot ekstrinsik. Kornea merupakan bagian sklera yang tembus pandang dan berfungsi untuk mentransmisi cahaya dan melindungi mata. Koroid banyak mengandung pembuluh darah untuk memberikan nutrisi pada mata. Retina sebagai lapisan terdalam bola mata untuk menangkap bayangan benda. Iris memberikan warna khas pada mata setiap orang. Pupil berfungsi mengatur kadar intensitas cahaya yang masuk. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh tepat di retina. Aqueous humor mengandung nutrisi untuk lensa dan kornea, serta vitreous humor berfungsi mempertahankan posisi bentuk bola mata. Indera pendengar. Indera pendengaran manusia merupakan telinga. Telinga bekerja dengan mendeteksi gelombang suara. Telinga dapat merasakan posisi kepala kalian dan membantu kalian dalam menjaga keseimbangan. Telinga tersusun atas bagian luar, tengah, dan dalam. Bagian luar dan tengah berisi udara, sedangkan bagian dalam diisi dengan cairan. Telinga luar. Telinga luar terdiri atas daun telinga dan membran timpani atau gendang telinga. Daun telinga berfungsi menangkap gelombang bunyi dan gendang telinga atau membran timpani berfungsi untuk memperkuat getaran gelombang bunyi secara mekanis. Telinga tengah. Telinga tengah terdiri saluran Eustachius dan tulang pendengaran atau ossicle auditory. Saluran Eustachius berperan dalam menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Tulang pendengaran berperan dalam meneruskan getaran gelombang bunyi. Tulang pendengaran ada 3 macam, yaitu malleus atau martil, incus atau landasan, dan stapes atau sanggurdi. Telinga dalam. Telinga dalam terdiri atas 3 saluran setengah lingkaran dan koklea. Telinga dalam diisi oleh cairan yang berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi sehingga menggetarkan rambut pada reseptor pendengaran di organ corti. Rangsang yang diterima oleh reseptor inilah yang akan dibawa ke otak untuk diinterpretasikan. Yang ketiga, indera pencium. Indera penciuman manusia merupakan hidung. Kita mendeteksi bau karena beberapa partikel kimiawi kecil yang masuk ke hidung dan larut dalam lapisan lembab di hidung. Hidung manusia biasa dapat mendeteksi sekitar 2000 jenis bau dan dapat dilatih untuk mendeteksi hingga 10.000 jenis. Sel saraf yang berfungsi untuk mendeteksi bau sebagai sel olfaktorius terletak di bagian atas rongga hidung. Berikut ialah gambar dari sel olfaktori pada hidung. Nah, sel olfaktori ini seperti rambut-rambut yang berada di atas rongga hidung. Yang keempat, indera pengecap. Indera pengecap manusia merupakan lidah. Permukaan lidah kita tertutup ribuan benjolan yang disebut papila. Lebih dari 10.000 pengecap tertanam di antara papila. Manusia dapat mendeteksi 5 sensasi rasa utama, yaitu diantaranya manis,
asam, asin, pahit, dan umami atau gurih. Air liur di mulut kita harus terlebih dahulu melarutkan sampel makanan sehingga indera perasa dapat mendeteksi dan mengirimnya ke otak untuk diinterpretasikan. Berikut ialah gambar letak indera pengecap pada lidah. Yang terakhir, indera peraba. Indera peraba manusia merupakan kulit. Kulit berisi jutaan ujung saraf yang mengirim informasi tentang sentuhan, nyeri, tekanan, dan suhu ke otak. Pada manusia, reseptor sentuhan lebih banyak terkonsentrasi di wajah, lidah, bibir, ujung jari, dan jari kaki. Lapisan kulit terluar tersusun atas sel mati. Kulit memiliki reseptor saraf berbeda yang terletak kedalaman yang bervariasi. Kelenjar sebasea menghasilkan minyak yang membantu menjaga kulit lembut dan retak. Produksi kelenjar keringat menghasilkan keringat dan membuang panas dari tubuh saat air menguap dari permukaan kulit. Berikut ini ialah gambar dari indera peraba. Dapat dilihat ini macam-macam saraf. Ini saraf peraba, peraba panas, peraba sakit, perasa dingin. Ini sel sarafnya, ini jaringan pengikat. Ini yang untuk merasakan tekanan kuat, tekanan ringan, dan ini adalah rambut. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.